حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah rahimakumullah, tema hari ini adalah spirit hijrah di era disrupsi. Kalau kita sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah itu berlaku sepanjang sejarah, maka cerita tentang Fir'aun, Haman, Bal'am, kemudian Korun itu bukan kisah masa lalu, tetapi sekarang pun yang akan datang ada Fir'aun baru, Korun yang di backup oleh Haman, juga ulama namanya Bal'am. Solusinya adalah Musa dan Harun hijrah dari Mesir ke Palestina. Kalau kita sepakat bahwa sunnah itu berlaku sepanjang sejarah, maka hijrah zaman Rasulullah itu bukan peristiwa masa lalu, tetapi sekarang pun yang akan datang terkadang mewajibkan kita untuk harus berhijrah. Karena tetap saja ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada abu-abu yang lainnya, ya, yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Korun atau Fir'aun baru, Abu Jahal, Abu Lahab yang baru, sekarang ini namanya disrupsi, era ketidakpastian global. Yang para akademisi menyebut dengan karakter VUCA. V, volatile, U, uncertainty, C, complexity, A, ambigu. Apa itu? Nek cara Surabaya ngono ruwet pol. Sedemikian ruwetnya sampai Prof. Dr. Muhammad Nuh menggambarkan tantangan kehidupan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Korun itu lari kenceng seperti deret ukur impresif, sementara kemampuan umat Islam ini menghadapi lawan dan tantangan ini jalan lamban seperti deret hitung. Masih ingat matematika SMP? Deret ukur, deret hitung. Kok diem gitu, ane mbiyen gak iso, saiki lali gitu, ane gitu. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan satu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya tantangannya lari kenceng, kompetensi kita umat ini berjalan pelan-pelan. Akibatnya semakin kemari semakin banyak orang yang tidak siap alias gagap menghadapi tantangan ketidakpastian di era disrupsi ini. Pilihannya hanya dua. Kita berhijrah, berubah, bertransformasi, beradaptasi, atau mati. Gitu ya? Saya ulang. Sama menghadapi era ini, ya, pilihannya tidak banyak, hanya dua. Berhijrah, bertransformasi, beradaptasi, atau rugi bahkan mati. Kita mestinya belajar dari Nokia. Masih ingat Nokia? Hampir semua kita 10 tahun yang lalu pasti pernah pegang gadget merek Nokia. Betul? Pertanyaannya, siapa yang sekarang masih pegang merek Nokia? Tolong angkat tangan. Ada? Ada? Kalau ada pasti seumuran ibu saya itu. Nokia waktu itu market share-nya 40% menguasai dunia. Hari ini habis tak bersisa. Mengapa?
CEO Nokia ketika take over perusahaannya oleh Microsoft, dengan mata berkaca-kaca dia menyampaikan sambutan terakhir, saya tidak merasa bersalah dalam memimpin perusahaan ini. Satu-satunya kalau boleh disalahkan adalah kami terlambat melakukan perubahan. Terlambat melakukan perubahan itu resikonya bukan rugi tetapi mati. Terlambat melakukan transformasi dari Symbian ke Android, ternyata konsekuensinya bukan rugi tetapi mati. Saya ingat puisi Dr. Sir Muhammad Iqbal, berhenti tak ada tempat di zaman ini, sikap lamban berarti mati. Mereka yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Mereka yang bergerak, merekalah yang akan move on, maju ke muka. Nah, bagaimana agar makna hijrah itu nendang di era disrupsi ini? Tidak hanya berhenti di majelis taklim atau di masjid-masjid. Betul-betul nendang kita bertransformasi, berhijrah. Ada dua hal syaratnya. Satu, ada refleksi. Yang kedua, ada resolusi. Apa maksudnya refleksi? Refleksi tentang amalan-amalan kita yang menjadikan penyebab why, mengapa kita harus berhijrah. Ini bukan ngarang loh ya, ada ayatnya Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing Anda melakukan refleksi, kira-kira gitu ya. Nadhoroh, introspeksi, seberapa besar bekal amal takwa untuk menghadapi hari esok, hari kiamat. Bekalnya wattaqullah, ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Kemarin pernah saya sampaikan, makna refleksi ini begini. Berapa umur kita, di mana posisi takwa dan amal kita? Paling gampang hitungannya, sebutlah umur saya 60 tahun misalnya. Rata-rata orang Indonesia harapan hidupnya 66 tahun. Ya, 60 dibagi 66. Berarti kira-kira saya sudah memakai argo umur ini 90%. Betul? Pertanyaannya, apakah level takwa kita sudah di angka 90? Atau pundi-pundi amal kita mencapai surga sudah ada di 90%? Kalau masih di bawah 50, jauh dari 90, maka istilah accountingnya terjadi defisit neraca amal. Gitu. Umur sudah 90, amal di bawah 50. Nah, defisit ini menjadi pijakan why kita harus berhijrah. Maka agar nendang, ayo kita lakukan resolusi. Apa resolusinya? Berarti di umur yang tinggal 10% tadi, kita lakukan intensifikasi umur. Apa itu? Melakukan karya-karya amal terbaik, yang keren, yang bermanfaat, untuk nempuhi. You know nempuhi? Pirsa nempuhi ya? Nempuhi ini kenapa? Ngijoli, pada basa Jawa benar ya. Nempuhi, ngijoli, napa malih? Dan Dani nutupi gitu belang bunteng amal kita waktu muda dulu. Kan masih ingat waktu muda kan sholat pun belang bunteng, betul? Ingat nggak? Diingatkan sama anak sama istri, lupa kok nggak sholat malah nyanyi, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisak ketiduran, katanya ya. Judul lagunya kakean alasan. Oke. Nempui untuk memperbaiki sekaligus menutupi, nempui, ngijoli belang bunteng amal kita agar pada akhir usia kita nutup ya antara umur dan amal, antara umur dan takwa. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Saat yang kedua adalah agar nendang hijrah ini ayo dilakukan dengan niat. Bukan hanya ada niat, tetapi niat yang kuat. Kalau diukur pakai gramatur berlian begitu, kuatnya 24 karat, 16 karat,
atau sekarat. Nah, nek sekarat ya mesti gampang lupa. 24 karat. Caranya adalah niat tekad itu ditulis dan ditempel di tempat kerja, di desktop komputer kita atau di wallpaper kita. Mau apa resolusi kita di tahun baru depan ini. Ya, mau ini targetnya ini. Nah, ditulis itu yang lengkap, bukan begini ya. Pengen apa? Pengen jadi manusia berguna bagi agama, bangsa, negara, dan mertua. Wah, itu gak jelas itu ya. Yang jelas itu ada smarter, spesifik, measurement, terukur, ada attainable, ada realistic, ada timeline. Kapan jadi apa, kapan berbuat apa. Oke? Ada exciting, ada reward. Ditulis, ditempel. Apa pentingnya ditulis? Terkait hadis tentang niat tadi, dibuktikan diteliti di Harvard Business School. McCormack meneliti alumni Harvard Business School. Ya, terkait dengan visi niat yang ditulis itu. 3% punya niat, visi ditulis. 13% punya visi, niat tapi tidak ditulis. Sisanya 84% GJB, gak jelas belas. Gitu. Visi, niat hidupnya. 7 tahun kemudian diteliti ternyata yang punya niat kuat 24 karat tadi penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas. Yang punya niat tidak ditulis, lumayan. Ternyata 16 karat kira-kira penghasilannya 2 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas tadi. Artinya penelitian ini membuktikan hadis Nabi bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hasil sebuah hijrah, perpindahan, transformasi bukan hanya seberapa niat, seberapa kuat niat kita. 24 karat, 16 karat, atau punya niat tapi hanya sekarat. Ya, nek sempat nang masjid, nek gak ya wis gitu ya. Ya gak belajar. Misalnya, saya bertekad untuk berubah dari one week one juice menjadi one day one juice. Atau abad enggak kira-kira? Lalu, atau abad kira-kira? Ya lumayan lah gitu ya. Tapi kalau diniati, ternyata ya enteng ya bisa. Ya, jadi hadisnya begitu, Harvard begitu. Nah, prakteknya sedikit saya boleh cerita. Ketika pensiun, hari ini malam gitu saya pensiun langsung 4 perusahaan. Jadi Direktur Utama Tremprina, Dirut Adiprima, Dirut JP Book, dan Dirut Power Plant. Langsung pensiun. Supaya hati ini tidak jobless dan tidak merasa kosong, langsung saya switching, bertransformasi, beradaptasi. Visi saya 50 sampai 70 tahun. Saya pensiun umur 50 tahun. Ya. Saya beri tema, judul Quran Sentrum. Semuanya berbasis Al-Quran. Saya pengen mengisi pelatihan leadership parenting berbasis Al-Quran. Gak perlu judul Al-Quran, tetapi seluruh substansinya berangkat dari spiritualitas. Termasuk materi saya di sini, tema besarnya adalah spiritual leadership, kepemimpinan berangkat dari Al-Quran. Oke. Saya pengen mempunyai lembaga training yang punya tentang itu. Ya, di aksi teman-teman saya melakukan itu. Berikutnya, saya pengen lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Yang berikutnya, saya pengen memimpin pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Sudah ada 2 pendidikan yang lain, ada 3 atau 4 yang saya ketua yayasan langsung. Di Kuangsang ada Putri, di Mojokerto ada Pondok Putra, rata-rata alumni dari Al-Amin Perinduan. Hari ini menghatamkan angkatan yang keempat gara-gara. Kemudian pengen mempunyai percetakan Al-Quran. Pokoknya semua temanya Al-Quran. Alhamdulillah ya. Meskipun kecil-kecil di Gedangan saya ada percetakan Al-Quran. Percetakan yang kemudian kerjasama dengan teman mencetak Al-Quran only. Di Bandung saya punya saham dikit 10-12%.
Syamil Al-Quran besok ya, yang cetakannya mahal itu. Nah, percetakannya saya punya saham sedikit 10%. Bukan pamer Bapak Ibu, cerita kisah tadi untuk meyakinkan bahwa visi saya tak tadat 50 sampai 70 tahun, tetapi belum sampai 60 tahun, maaf, atau sekitar 60 tahun, ternyata visi yang saya tulis tadi sudah tercapai di atas 80%. Oke, artinya harus merubah visi yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Al-Qur'annya begitu, oleh karena itu mari di era ini di Fir'aunnya, Koronnya, Abu Jahalnya adalah media disrupsi ini. Ya, kita berhijrah atau tenggelam, ditelan, digilas oleh arus disrupsi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa na'udzubika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.